Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Dan di akhir pekan ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana hidup di dalam kesetiaan, bagaimana kita mengembangkan karakter Kristen, yaitu kesetiaan. Kita sudah mempelajari bahwa kesetiaan merupakan salah satu karakter Allah, dan kehidupan orang Kristen, kita bergantung mutlak kepada kesetiaan Allah. Tanpa Allah yang setia, tentu kita tidak punya harapan tentang hidup yang akan datang. Demikian juga tanpa kesetiaan Allah, kita juga tidak punya kemampuan untuk hidup di dalam kehidupan yang saat ini atau sekarang. Kesetiaan di dalam Alkitab memiliki banyak aspek. Ada begitu banyak makna yang mendalam dari kesetiaan. Kesetiaan bicara tentang loyalitas, kesetiaan bicara tentang kejujuran, kesetiaan juga berbicara tentang kemampuan atau karakter yang bisa diandalkan. Orang yang bisa diandalkan dalam melakukan segala hal merupakan orang yang setia. Nah, ketika kita bicara tentang kesetiaan, ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai tokoh atau teladan untuk membangun kesetiaan. Dan kita bisa mempelajari banyak hal dari kehidupan mereka. Nah, salah satu tokoh yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah Yusuf. Saudara dikasihi Tuhan, saudara tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang setia. Dia mengalami masa-masa yang kelam dalam hidupnya. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual dan dia tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang baru saja kita baca pagi hari ini, kita melihat bagaimana Yusuf mengajarkan kepada kita tentang prinsip kesetiaan dia. Di dalam ayat 9 dikatakan di sana bahwa ketika istri tuannya atau istri Potifar mengajak dia untuk berbuat dosa, Yusuf menolaknya, dan dia berkata begini di dalam ayat 9 bagian yang B-nya. "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara dikasihi Tuhan, ada dua prinsip yang bisa kita pelajari dari pernyataan Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf menyadari bahwa meskipun dia mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman bagi dia, situasi sepertinya Tuhan tidak menyertai dia, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan dia. Hal ini terbukti dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Yusuf. Yusuf percaya bahwa Potifar hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat dia diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatur segalanya. Karena itu, prinsip pertama dari kesetiaan ketika kita ingin membangun kehidupan setia, saudara harus menyadari kehadiran Tuhan. Menyadari kehadiran Tuhan bukanlah sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang dibangun setiap hari. Melalui saat teduh, melalui kehidupan doa, melalui refleksi setiap hari, pemeriksaan batin dan sebagainya. Itu membantu saudara menyadari kehadiran Tuhan. Dan bukan hanya itu. Di dalam ayat ini juga, prinsip kedua yang bisa kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Yusuf dari pernyataan ini adalah Yusuf menyadari Tuhan bukan saja hadir, tapi Tuhan juga bekerja melalui kehidupannya. Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan bekerja melalui segala hal yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat di sini, dia berkata, "Bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan?" Tuhan hadir, tapi bukan itu. Bukan hanya itu. Tuhan bekerja untuk mengangkat dia dari seorang budak menjadi orang yang terhormat di Mesir. Dan nanti kalau saudara baca dalam kitab Kejadian ini seterusnya,
Yusuf berkata ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata bahwa engkau memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Orang yang setia, dia bukan hanya tahu Tuhan hadir dalam hidupnya, tapi dia juga tahu Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Meskipun dia mengalami hal-hal yang sulit, meskipun dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dia tahu bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Tuhan tidak pernah lalai, meskipun kita seringkali menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah alpa untuk mengatur kehidupan kita. Meskipun terkadang kita melihat orang-orang fasik itu terlihat lebih menang daripada kita, tapi Tuhan tidak pernah alpa untuk hal itu. Karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang setia dengan membangun kesadaran kita terhadap Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, kita bersaat teduh, kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita melihat Tuhan di dalam mata batin kita, dalam mata rohani kita bisa melihat Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Lihat bagaimana dia menjagai saudara. Lihat bagaimana dia merawat hidup saudara. Dan dengan demikian, saudara akan memiliki kesetiaan. Semakin saudara menyadari kehadiran Tuhan, semakin saudara melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara, maka kesetiaan itu akan semakin besar di dalam hidup saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebelum beraktivitas, marilah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk hidup dalam kesetiaan. Yang berdoa supaya Engkau berikan kepada kami kemampuan ya Allah Roh Kudus untuk bisa hidup dalam kesetiaan, baik kesetiaan kepada Engkau maupun kesetiaan kepada sesama kami Tuhan Yesus. Yang berdoa supaya semua yang kami kerjakan juga hari ini Tuhan, Engkau mau berkati. Apapun yang kami kerjakan, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan anugerah dan kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetaplah setia kepada Tuhan dalam setiap apa yang saudara kerjakan, dan jadilah berkat dimanapun saudara ada. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.